Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Bowo, dan di sini rekan saya Abdan Rizky Perdana. di sini kami akan mempresentasikan hasil dari praktikum studi informasi modern untuk pembangunan pasar modern Kota Surakarta. Untuk informasi proyek sendiri, yang pertama adalah proyek pembangunan gedung pasar modern Kota Surakarta yang berlokasi di Jalan Jaya Wijaya, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Untuk peta lokasi dapat dilihat di layar. Untuk selanjutnya, luas bangunan yang akan dibangun yaitu 2.700,88 meter persegi dengan konsultan perencana yaitu PT Coverindo, konsultan pengawas PT Indoview, konsultan pelaksana PT Gajah Tunggal Jaya, dan untuk waktu rencana yaitu 2 tahun. Sumber dana yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Untuk jenis kontrak yaitu kesempatan. Dan untuk selanjutnya yaitu manfaat implementasi BIM. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam perhitungan komponen pekerjaan. Untuk yang kedua, memastikan penjadwalan ditaati dan ditepati. Untuk yang ketiga, yaitu informasi terkait waktu untuk penjadwalan yang jauh lebih baik. Untuk nomor 4 adalah perencanaan yang lebih efektif. Dan untuk nomor 5, koordinasi yang jauh lebih baik. Ya, selanjutnya mengenai capaian. Untuk capaian, yang pertama dapat membuat gambar 2D dan 3D. Kemudian dapat memahami prinsip dasar sistem teknologi BIM. Selanjutnya dapat menerima dan mencerna Building Information Modeling atau BIM sehingga dapat membayangkan konstruksi virtual sebelum konstruksi fisik dibangun. Kemudian mahasiswa dapat memahami proses pekerjaan, modeling, dan informasi bangunan. Kemudian dapat membuat rincian volume pekerjaan secara benar dan tepat sehingga sesuai dengan target yang harus dipenuhi. Poin selanjutnya dapat membuat penjadwalan kegiatan pembangunan. Kemudian dapat mensimulasikan kegiatan konstruksi sesuai dengan penjadwalan dengan menggunakan bantuan software Navisworks Manage 2021. Kemudian langkah penerapan. Yang pertama, desain skematik, yaitu perkiraan dimensi, area, volume, lokasi, orientasi, dan kuantitas. Yang pertama, mengembangkan masa model yang terpilih ke dalam model arsitektural untuk persiapan pemasukan kelengkapan perizinan bangunan. Yang kedua, mengembangkan masa model yang terpilih ke dalam model arsitektural untuk analisis struktur, awal, dan persiapan perizinan. Yang ketiga, mengidentifikasi main routing dan raung atau plan room dan langit-langit. Untuk model MEP berdasarkan model arsitektural untuk analisis MEP awal atau pendahuluan dan persiapan perizinan. Yang keempat, implementasi koordinasi desain antara model arsitektural dan struktural. Yang kelima, menghasilkan estimasi biaya awal berdasarkan model BIM arsitektural dan struktural keluaran yang diharapkan. Yang kedua, atau poin 2, detail design, yaitu perkiraan dimensi area, volume, lokasi, orientasi, dan kuantitas. Yang pertama, mengembangkan, memaintain, dan mengupdate model arsitektur untuk persiapan pemasukan perizinan dan persiapan tender. Yang kedua, mengembangkan dan memaintain model struktural berdasarkan model arsitektural terbaru untuk desain analisis dan pendetailan. Persiapan pemasukan perizinan, persiapan tender. Yang ketiga, memaintain dan mengupdate model MEP berdasarkan model arsitektural untuk desain analisis dan penelitian. Dan pendetailan, persiapan pemasukan perizinan dan persiapan tender. Yang keempat, mengimplementasikan koordinasi desain antara model arsitektur, struktural, dan MEP sebelum melakukan tender, bagi identifikasi konflik berbagai elemen, verifikasi lahan atau ruang kerja bagi pembangunan dan aktivitas maintenance dan pencatatan konflik yang terjadi. Kemudian yang kelima, menghasilkan estimasi biaya detail dan bill of quantity berdasarkan model BIM bagi persiapan tender. Yang keenam, persiapan tender. Kemudian untuk poin 3 atau as-built. Yang pertama, menyiapkan model BIM as-built untuk mencerminkan perubahan atau perbaikan dalam model arsitektural, struktural, dan MEP sebelum diverifikasi oleh konsultan. Yang kedua, menyediakan informasi operasi dan maintenance dari sistem dan peralatan utama dari berbagai elemen model BIM untuk keperluan facility manager. Selanjutnya adalah penerapan software kelas struktur. Untuk yang pertama yaitu adalah settingan awal. Settingan awal sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu environment, role, dan configuration. Untuk environment sendiri yaitu berisikan
pilihan fitur yang menyediakan set khusus dari fungsi yang sesuai dengan segmen dan budaya khusus untuk kebutuhan industri konstruksi berdasarkan wilayah atau negara. Dan untuk selanjutnya yaitu role, berisikan fitur yang menyediakan posisi pengguna atau job desk atau tugas pekerjaan yang akan dikerjakan. Yang ketiga yaitu configuration, adalah set khusus dan tools terkait fokus pekerjaan yang akan dikerjakan. Adalah user interface. User interface sendiri terdapat beberapa bagian. Yang pertama adalah tampilan awal, representation, dialog box button, rendering, parts and component. Yaitu ada view, coordinate system, snap switches, selection switches, display, dan shortcut custom. Kemudian pada bagian create model. Yang pertama adalah editing material katalog K300. Ya, di sini sudah tampak kotak dialog. Kemudian kita bisa mengisi sesuai dengan ketentuan yang disarankan seperti itu. Nah, kemudian mengatur grid. Nah, di sini tampak terdapat kotak dialog, kemudian ada properties. Nah, di sini kami juga menyesuaikan dengan rencana kami atau soal kami seperti itu. Nah, kemudian membuat view list. Terdapat creation of views along grid line. Kemudian di kotak dialog yang bawah terdapat grid 1 sampai 5, kemudian ada grid A, B, C, dan D, E. Kemudian di sini kita hanya mengatur ketika view ini dibutuhkan ketika menggunakan work area. Nah, kemudian kita baru memodelkan pondasi berfile. Nah, di sini kita klik tab concrete, kemudian memilih kolom, kemudian kita isi properties dengan sesuai ukuran, dimensi, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya yaitu memodelkan pondasi file cap. Nah, untuk file cap sendiri kita menggunakan footing, kemudian memilih pad footing, kemudian muncul kotak properties. Nah, di sini kami mengisi sesuai dengan apa yang direncanakan. Selanjutnya memodelkan kolom. Tentu untuk kolom kami menggunakan concrete, kemudian kita klik di bagian tab kolom, kemudian muncul properties seperti biasa, kemudian kita isi sesuai dengan rencana ukuran maupun material seperti itu. Nah, selanjutnya memodelkan balok dan sleeve. Balok berada di tab concrete, kemudian kita memilih beam, kemudian kita pilih beam lagi, kemudian kita mengisi sesuai data yang direncanakan. Kemudian untuk sleeve sendiri sama caranya dengan masuk di bagian beam, kita pilih beam lagi dengan ketentuan yang berbeda untuk propertiesnya. Nah, selanjutnya memodelkan plat lantai. Kalau plat lantai itu menggolongkannya termasuk slab di bagian konkret. Nah, setelah itu kita isi sesuai dengan ketentuan yang disarankan seperti itu. Nah, kemudian memodelkan tangga. Untuk tangga sendiri kita memodelkan sesuai dengan arahan yang diberikan oleh asisten. Kita mengikuti tutorial yang ada. Kemudian kita hanya tinggal mengisi sesuai dengan ukuran setiap masing-masing kelompok seperti itu. Nah, kemudian memodelkan tangga, kita masuk di application komponen, kita pilih stairs, kemudian kita masukkan data atau mungkin seperti ukuran tangga yang sesuai dengan tinggi lantai seperti itu. Kemudian memodelkan plat atap. Plat atap kita tetap menggunakan konkret, kemudian kita memilih slab, kemudian kita klik slab lagi. Nah, kemudian kita bisa klik di grid yang ingin kita buat plat atap. Untuk step selanjutnya yaitu scheduling. Untuk scheduling sendiri, nanti kita akan menemukan beberapa bagian. Yang pertama adalah task manager. Task manager merupakan alat atau tool yang kontraktor, kontraktor dan manajemen proyek. Task manager memungkinkan kita menggabungkan time sensitif data ke dalam model 3D Tekla dan untuk mengontrol jadwal di berbagai tahap dan tingkat detail di seluruh proyek. Dan untuk selanjutnya yaitu Task Manager User Interface, merupakan task manager yang mencantumkan semua tugas yang disertakan dalam model Tekla struktur saat ini dan menunjukkan skala waktu proyek yang telah dibuat. Dan untuk selanjutnya itu adalah modify Task Manager View. Kita dapat memodifikasi Task Manager View untuk menunjukkan relevasi task, properties, dan timescale. Untuk selanjutnya yaitu pembagian tanah kerja.
Untuk bagian tanah kerja sendiri bisa dilihat pada tabel. Untuk pembuatan CAD, import CAD, setting grid, define, sampai part chart lantai 3. Untuk selanjutnya, flash check lantai 3 sampai export animasi penjadwalan. Untuk selanjutnya, hasil dari pengerjaan tekla struktur didapat hasil volume sebesar 1001,96 meter kubik untuk beberapa pekerjaan. Yang pertama adalah untuk file 1, untuk file 2, file cap 1, file cap 2, kolom pedestal 1, kolom pedestal 2, kolom K1, kolom K2, balok, di balok 2, balok B1, balok B2, balok tangga, tangga, plat lantai, plat atap, plat bordes. Kemudian untuk tahap modeling atau scheduling, pada tahap scheduling kami menggunakan program Navisworks Manage 2021. Untuk tahap pertama, kami terlebih dahulu mengecek bangunan yang ada pada program Tekla dengan menggunakan perintah class check dengan memastikan hasilnya 0. Setelah memastikan hasilnya 0, baru selanjutnya kita dapat menuju ke langkah selanjutnya. Nah, setelah kita memastikan bahwa di class check tadi hasilnya 0, maka tahap selanjutnya yaitu mengekspor file Tekla ke dalam format IFC, kemudian disetting dengan sesuai ketentuan yang disarankan. Kemudian kita bisa mengekspor file tersebut. Nah, selanjutnya membuka program Navisworks Manage 2021 dan mengimport file IFC dan save file tersebut dalam format Navisworks Manage 2021. Sehingga sebelum kita gunakan pada Navisworks, file tersebut sudah berformat IFC seperti itu. Nah, sebelum kita menggunakan Navisworks, kita terlebih dahulu menyiapkan timeline, jenis pekerjaan, dan waktu mulai pekerjaan dan akhir dari pekerjaan. Dengan cara mengidentifikasi jenis pekerjaan, kemudian kita membuat tabelnya. Setelah itu, setelah dirasa benar dan cukup tertata dan rapi, baru kita dapat menyelesaikannya. Nah, setelah tabel timeline sudah tepat dan benar, maka dilanjut memasukkan data berupa data jenis pekerjaan ke program Navisworks Manage 2021 dengan diinputkan pada bagian tab. Setelah semua jenis pekerjaan selesai, kita input ke Navisworks-nya. Kemudian kita menginput tanggal mulai pekerjaan dan selesai pekerjaan sesuai yang sudah kita buat timeline di Excel tadi. Kemudian langkah selanjutnya menyeting tipe pekerjaan. Untuk tipe pekerjaan sendiri, karena berhubung proyek ini adalah sebuah pembangunan, maka dipilih tipe pekerjaan constructs. Kemudian pada setiap jenis pekerjaan. Nah, tahap setelah itu adalah assign object dengan penjadwalan. Jadi ketika jenis pekerjaan kita misalkan bore pile, nah kita menyelek bagian atau part dari bore pile tersebut, kita select, kemudian kita assign object ke jenis pekerjaan tadi. Kemudian setelah semua dari bore pile hingga ke jenis pekerjaan yang terakhir, kita dapat mensimulasikannya seperti itu. Nah, mungkin bisa dilihat ini adalah animasi setelah kami buat proses bagaimana membangun sebuah bangunan seperti ini kurang lebih. Selanjutnya adalah kendala dan solusi selama kegiatan praktikum. Untuk kendala yang pertama itu terjadi kelas antara objek di software tekla struktur akibat konfliknya pada saat pengadaan. Lalu yang kedua terjadi penumpukan objek di software tekla struktur. Terus yang selanjutnya kurangnya pemahaman penjadwalan di software tekla struktur dengan implementasi di lapangan. Untuk solusinya sendiri, kelas atau penumpukan material bisa dilihat dengan menggunakan bantuan class tag atau menggunakan object display diubah menjadi spread sehingga dapat terlihat objek yang terjadi penumpukan atau class. Dan untuk selanjutnya adalah penjadwalan di software tekla struktur hanya sebagai gambaran siklus proyek yang akan terjadi di lapangan. Ketidaksesuaian antara lapangan dengan struktur dipengaruhi beberapa faktor yang terduga maupun tidak terduga. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.